Kondisi Balai Kota Bandung di sana. Kita sekarang lagi berada di kawasan sekitar Balai Kota Bandung. Ini halaman upacaranya. Itu depan itu ada gedung serbaguna Balai Kota Bandung. Kita akan menuju Kominfo Kota Bandung. Inilah Kominfo Kota Bandung yang akan kita lakukan studi tiru bersama kawan-kawan wartawan media elektronik beda cetak dan media online yang studi tiru ke kota Balai Kominfo Kota Bandung. Akhirnya sana tetap ikuti channel saya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Let's go. Ada ya, kalau yang grup PWI terus ada di luar PWI juga kalau yang sudah kawin. Kebanyakan kalau yang mainstream sudah kawin. Jadi Kota Bandung itu karena itu kota kalau si ceruknya tidak coba kita pilah gitu dengan melalui aplikasi dan tidak berhadapan langsung kan ketahuan nih yang bersyarat yang lengkap seperti apa. Nah, nanti terverifikasi oleh sistem. Berarti kan tidak aplikasi kayaknya sekitar 100-an, 200-an. ya ada nih kita segituan. Kita kayak TV itu kita hanya kerjasama dengan Kompas, CNN, MNC Group. Jadi nggak semuanya juga. Dan semuanya. Kalau radio kita dengan PRSNI. Jadi PRSNI itu menaungi sekitar 40 radio di Kota Bandung. Kalau online di sini ada online yang kayak ini udah maksimal ini. Udah ramai. kalau ini ratusan Pak. Iya. Karena kota besar itu masih dekat dengan kota. Iya. Sumber kan dari kota besar, kalau kota kecil menyesuaikan. Kalau hanya 35 itu seperti waktu tahun 90-an Pak. Saya pegang 30. Berarti gampang banget itu. Berarti mamangnya media berarti ya. Iya. Jadi karena saya dengan Bu Ati itu waktu Bu Ati jadi wartawannya, saya stafnya rumah. Sekarang Bu Ati itu jadi redakturnya, kan redaktur ya Bu Ati. Jadi pimpinan di media, saya jadi Ini belum ada jawabannya. 100 tahun nah, maksudnya apakah itu penting semua atau enggak. ketika? Ya. Cetak itu kita ada sesuai dengan di DPA, itu cetak itu ada nasional, regional, lokal. Terus ada TV, ada radio, ada online. Jadi Kita belum merambah ke medsos. Mungkin itu aja ya. tahun depan. Itu bisa dilihat di SSH Pak, nilainya berapa. Oh, ada di situ. Ada. Iya. Kalau untuk pembayarannya per triwulan atau seperti apa? Enggak, kita enggak gini, kalau satu media itu bisa per triwulan 1 tahun itu mungkin habis dengan, karena tahun sekarang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya waktu saya megang di Humas, zamannya Pak RK nilainya besar banget waktu itu. Iya. Sekarang nilainya kecil, jadi kita harus lebih ke efisiensi. Jadi kalau untuk media online bisa berbeda ya. Media online kita pegang banyak banget Pak, media online Yang kita sudah kerjasama. kerjasama. Jadi yang ada pesantren juga. Kalau itu semua itu ya. Ya, Tahun berapa anggaran itu? untuk yang sekarang itu hanya 3 Pak. Iya. Kalau waktu zaman Pak Ridwan Kamil itu udah kesebelasan saya. Itu ya luar biasa turunnya itu. Ada COVID ya, konsentrasinya ke kesehatan. Kita kapan 1M-nya Pak Adris? Ini perubahan bahkan nulis di sana berapa Pak? Hah? Di sana berapa? Saya nggak berani jawab langsung Pak tadi. Tidak terlalu banyak bedanya. Cuma pegang aja turunin Nolnya beda. Satu aja. Dia mau 1 aja hilang. Ya, tidak terlalu banyak beda. Cuma satu
Beda-beda tipis. Iya. Karena kita masih yang media yang cetak, media apa ya? Sambil menunggu pertanyaan yang lain, sampai aja barangkali ya kepada yang paling pencerahan. Salam. Sebelumnya salam untuk Ketua Siwo Sumbar, sebenarnya tim ngobrol dari Pak Kadis Kominfo Kota Bandung. Oh siap. Kami berdua aktif masih di wartawan. Pak Yok masih di pemimpin redaksi di Laporan, saya di wakil pemimpin redaksi di Koran 2. Kami juga berdua aktif di PWI Pak, di PWI Jabar. Pak Yok di bidang organisasi, kemudian saya bendahara, dan kami juga berdua kebetulan Bang Saiful ada dari awal Pak. Oh ya, oke. Kebetulan awal juga teman ngobrol juga di sini, teman ngobrolnya Pak Kadis. Ya, Pak Yok juga kebetulan kami juga asesor UKW Pak. Pak Yok kami berdua. Terakhir saya di Padang. Yang gelombang kemarin ya? Padang. Ya. Pantai. Di Padang saya terakhir. Kami juga Iya, di mau sini. Iya. Kami ini lebih banyak memberikan masukan-masukan kepada Pak Kadis. Yang utama. Media juga tertib ya Pak ya. Jangan sampai media ini malah justru menjadi masalah bagi pemerintah daerah. Jadi di sini kami berdua lebih banyak memberikan masukan-masukan. Karena itu kami bilang kalau memang itu akan dilakukan verifikasi terhadap media, buatlah itu sebuah aturan. Ketika aturan kita tidak berbicara si A, si B, si C medianya, tapi ini aturan yang berbicara. Nah, terakhir kemudian memang dibuat sadayana. Jadi sebelum kerjasama itu ada lolos administratif. Lolos administratif itu yang tadi dikatakan menulis bahwa harus ada medianya itu kantornya jelas, kemudian juga pengelolanya jelas, produknya juga jelas. Itu kami juga merasa ya haruslah kita juga membuat supaya media itu sehat juga, kita kasih masukan-masukan kepada teman-teman di Kominfo. Kemudian juga bagaimana memfasilitasi wartawan. Bu Luis tadi bilang memang ada 300, memang kalau di Kota Bandung itu banyak sekali karena ini kota provinsi, dan lebih banyak lagi di provinsinya. Di DPRD Jabar aja ada sekitar 350 media. Artinya ya ini tidak mungkin tidak difasilitasi, tetap difasilitasi, tapi memang kita juga harus membuat media juga harus mau meningkatkan grade-nya dong. Jangan hanya grade-nya misalnya ABCDD aja terus. Artinya dengan adanya syarat administrasi itu paling tidak media mau meningkatkan kualitasnya. Yang asalnya dia belum bersertifikasi Dewan Pers, ini mau mereka mengatur itu. Kemudian juga karena harus ada kantor, ada segala macam juga mereka ya nggak bisa dong dia ada di tempat misalnya di garasi atau hanya ada namanya saja, karena kan kita juga menyadarkan kepada teman-teman rekan-rekan wartawan bahwa ada pemeriksaan juga di Kominfo, dan terbukti kemarin juga ya Bu ya ada temuan ada satu media online bekerjasama dengan Kominfo, tapi ketika dicek oleh inspektorat ternyata tidak ada lagi misalnya linknya sudah tidak ada lagi. Nah kita kan juga tidak kami sebagai awak media juga nggak mau media juga dijadikan komunitas, jadi kami kasih masukan, dan alhamdulillah dengan adanya aplikasi Sadayana itu lebih tertib. Jadi media enggak, kadang saya juga sebagai orang media suka hati nggak srek gitu ketika begitu banyak media datang ke Kominfo mau kerja sama saya gimana gitu kan, kayaknya gimana nggak diri media gitu kan. Tapi dengan adanya aplikasi itu tidak harus bertatap muka, tapi orang sudah tahu media, oh iya media saya lolos verifikasi administrasi. Kenapa? Itu kan bisa Nah, itu bisa, itu baru ada komunikasi, oh iya ternyata ada persyaratannya yang belum. Nah, itu juga kan artinya untuk tata tertibnya enak juga, memudahkan bagi Kominfo. Karena di sini kan banyak banget media. Saya tadi sempat berpikir di daerah itu jauh lebih enak karena medianya juga sedikit. Apalagi daerah-daerah Kalimantan kan anggaran-anggarannya gede ya. Itu mungkin media sebenarnya bisa jauh lebih sejahtera harusnya sih dengan konsep-konsep kerjasama. Nah,
ketika bicara Kota Bandung kan luar biasa di situ banyak sekali media, sementara anggaran meskipun anggaran juga mungkin untuk tataran ibu kota provinsi lumayan besar ya, tapi karena banyak sekali jadi ya terpecah-pecah juga. Nah, persoalan-persoalan itu yang kemudian yang menjadi sumber obrolan saya dengan Pak Kadis gitu kan, termasuk tadi salah satu tugas tiap hari itu pada di analisa. Jadi sehingga ketahuan hari ini tuh yang positifnya ada berapa berita, yang negatifnya ada berapa berita. Itu menjadi pijakan supaya, karena kan humas itu sekarang bukan hanya sebagai penyambung sebagai corong ya, tapi juga kan fungsinya sudah semakin luas. Bagaimana kemudian membangun citra positifnya, sehingga tadi Bu Ati juga sampaikan bagaimana berita yang harusnya negatif, narasi-narasi seperti banjir yang sudah langganan di Kota Bandung, kita kemas diubah supaya kesannya juga positif. Ya tadi misalkan kehadiran, kan bagaimana persepsi ketika ada banjir tapi Pak Wali Kotanya ada di sana, betul banjirnya negatif, tapi ketika pimpinan ada di sana itu bisa kita ubah bahwa bagaimana kemudian Wali Kota sangat respon terhadap kebencanaan gitu. Artinya hal-hal begitu yang sering kita menjadi diskusi, termasuk tadi di sini ada salah satu unggulan itu yang menurut saya juga keren ya, saya sebagai presiden, itu Bandung Menjawab itu Pak. Karena Bandung Menjawab itu mencoba menyambungkan antara kebutuhan media dengan OPD. Kan salah satu kendala ya yang kepala dinas itu kadang-kadang tidak semuanya welcome kepada wartawan. Jangankan ketemu, ngasih nomor handphone saja susah. Nah, itu persoalan buat media Pak. Sehingga bagaimana caranya kemudian humas menjembatani supaya OPD bisa bertatap muka dengan wartawan. Dibuatkan forum yang namanya Bandung Menjawab. Jadi digilir itu Pak, digilir setiap kan seminggu, 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Jadi 2 minggu sekali itu OPD-nya digilir sampai tingkat kewilayahan camat gitu. Nah, itu live streamingnya melalui radio atau Zoom meeting atau bagaimana? langsung tatap muka. Kalau waktu pandemi ya Tatap muka berarti langsung kayak seperti sekarang ini. betul. Offline. Jadi Kayak paparan. Kayak event Pak. Modelnya Kayak misalkan press release kayak konferensi pers gitu dibikin. betul. Itunya. Nah, tapi kita di sini tuh menyesuaikan dengan isu-isu kekinian. Misalkan Sekarang darurat sampah. sekarang lagi sampah nih. Itu semua yang terkait dengan urusan sampah itu coba dihadirkan. Di samping juga agenda-agenda setting, laporan kinerja, terus kemudian pokoknya apapun yang memang relevan dan memang menjadi kebutuhan dari kekinian gitu, itu dihadirkan itu Pak. Saya sebagai praktisi media yang melihat itu salah satu inovasi yang luar biasa dari Humas Kota Bandung. Bahkan ini contoh sama banyak daerah ya. Jabar juga kemudian menghadirkan Japri namanya. Jabar punya informasi. Formatnya juga sama. Terus Kabupaten Bandung juga kalau tidak salah ngopi kalau salah namanya. Jadi mencoba menyambungkan, kan ketika di forum begini mah Kepala Dinas paparan, teman-teman wartawan bisa bebas nanya. Nah dengan begitu juga harapannya satu sama lain chemistry-nya akan semakin tersambung Pak. Karena kan yang tidak kalah penting dari media itu salah satunya bagaimana kita bisa konfirmasi setiap saat gitu kan. Dengan sering bertemu begitu digilir gitu, secara otomatis itu menjadi jembatan. Fungsi humas, fungsi kepiaran humas juga bisa terakomodir. Fungsi media sebagai membutuhkan informasi juga nyambung gitu. Jadi ya kami banyak diskusi soal isu-isu itunya salah satunya. Jadi kira-kira Bandung Menjawab hari ini minggu depan apa yang lebih cocok.